Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu lagi di perjalanan Jalan-Jalan Malam. Perjalanan menyelusuri tempat-tempat yang menyimpan misteri, sejarah dan kisah yang belum banyak diceritakan. Malam ini kita sedang berada di Babakan Jawa, tempat yang tenang tapi menyimpan sebuah kisah besar yang terhubung dengan kota suci di Cirebon. Kisah tentang sebuah sungai, sebuah pohon jati raksasa, seorang lelaki bersahaja bernama Mbah Salamuddin, dan sebuah masjid agung yang hingga kini masih berdiri megah. Siapkan diri Anda, kita mulai dari tepi sungai. Depan kita mengalir sebuah sungai, airnya mungkin tampak biasa saja tapi namanya membawa sejarah besar. Sungai Jati Lawang. Nama ini bukan asal dibuat. Dulu sebelum rumah-rumah dibangun, sebelum sawah dibuka, di tepi sungai ini berdiri dua pohon jati raksasa. Tinggi besar batangnya saling berdampingan seperti membentuk gapura alami. Orang tua dulu berkata siapapun yang lewat di bawahnya dengan niat baik, perjalanan hidupnya akan dipermudah. Tapi kalau lewat dengan hati kotor, jangan harap pulang dengan arah yang sama. Tidak ada tugu, tidak ada prasasti, yang tersisa hari ini hanyalah nama sungainya. Tapi justru nama itulah saksi yang tidak pernah hilang. Waktu pun bergulir, dari Cirebon datang kabar besar Masjid Kasepuhan akan dibangun dan kerajaan membutuhkan kayu jati terbaik sebagai pilar utama. Kabar tentang pohon raksasa Babakan Jawa sampai ke telinga pihak kerajaan. Para tukang kayu kerajaan pun datang ke sini. Penebangan dilakukan bukan dengan keserakahan tapi dengan doa, adab dan rasa hormat. Getar tanah terdengar ketika pohon pertama tumbang dan pohon kedua menyusul. Daun-daunnya berterbangan seakan memberi salam terakhir pada tempat ia tumbuh. Gelondongan kayu itu siap diberangkatkan. Misi mereka satu, kayu yang sampai harus tepat waktu atau pembangunan masjid akan tertunda. Perjalanan mulai dari Babakan Jawa menuju Cirebon bukan perjalanan dekat. Jalannya tanah berbatu menanjak dan turun. Dan kayu jati ini beratnya bukan main, tapi para tukang kayu kerajaan terus menariknya. Hari demi hari, peluh mengalir, tangan melepuh, bahu terasa patah. Mereka tidak boleh terlambat, bukan karena takut dihukum, tapi karena membangun rumah Allah bukan perkara biasa. Namun tubuh manusia punya batas. Mereka sampai di sebuah tempat hutan besar yang orang sini menyebutnya Leuweung Gede. Disinilah tenaga mereka habis, kaki gemetar, tangan tak bisa lagi menggenggam tali. Semua berhenti, bukan karena malas tapi karena tubuh benar-benar menyerah. Di tengah keheningan, sementara para tukang kayu menunduk putus asa, hadirlah Mbah Salamuddin, tokoh sederhana dari Babakan Jawa.
Tidak membawa senjata, tidak membawa perintah, hanya membawa keikhlasan dan keyakinan. Para tukang menceritakan situasinya. Waktu semakin sedikit, kekuatan mereka hilang. Mbah Salamuddin hanya berkata pelan, "Jika ini untuk rumah Allah, jangan memaksakan diri dengan putus asa. Biarkan Allah yang memudahkan." Tanpa keraguan, Mbah Salamuddin naik ke atas kayu jati dan duduk. Dan saat itu juga, kayu jati bergerak sendiri, meluncur melaju menembus hutan, melewati tanah dan jalan berbatu. Seakan ada kekuatan gaib yang menariknya menuju Cirebon. Para tukang kayu mengejar sambil menangis dan bertakbir, sebab apa yang mereka lihat bukan kekuatan manusia, tapi pertolongan Allah yang disampaikan melalui hambanya yang sederhana. Kayu jati dari Babakan Jawa tiba tepat waktu di Cirebon. Para pekerja masjid langsung memprosesnya menjadi pilar penyangga utama, dan hingga hari ini pilar itu berdiri menjadi saksi sejarah perjalanan panjang Jatilawang. Mbah Salamuddin tidak meminta nama, tidak meminta pujian, tidak menunggu dipanggil di istana. Ia pulang dalam kesunyian sebagaimana ia datang, bukan untuk dikenal tapi karena ia yakin kebaikan bukan untuk ditunjukkan tapi untuk dititipkan. Malam ini kita telah berjalan jauh dari tepian sungai ke hutan ke perjalanan sakral menuju Cirebon. Sungai Jatilawang masih mengalir hingga sekarang. Masjid Kasepuhan masih berdiri kokoh hingga sekarang juga. Dan nama Mbah Salamuddin masih hidup di hati orang yang memilih mengingatnya. Terima kasih sudah menemani jalan-jalan malam. Semoga kisah ini menambah iman, wawasan, dan rasa cinta pada tanah sendiri. Sampai jumpa di perjalanan malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.